في العرب والأجم وإمام طيبة والحرم سيدنا محمد يا رب صل وسلم يزد صرفا وكراما ومحابة وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصعيد من صعيد الخطب الخطبة منبر وعلى منبر الصعيد من صعيد الخطب الخطبة منبر وعلى منبر لعيد الفطر جامعة رحمكم الله. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جامعة رحمكم الله. والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قلت لصاحبك من يوم عيد الفطر والإمام يحتب وإذا الصعيد من صعيد الخطب على منبر ولم يتكلم أحدكم ومن يتكلم أحدكم فقد لغى ومن لغى أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين
ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فهو يوم التسبيح وتحميد وتحليل وتعظيم وتمجيد فسبحوا ربكم وعظموه وتوبوا إليه واستغفروه أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita senantiasa di tempat yang berbahagia ini bersama-sama mengumandangkan, menggemakan pujian keagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat bumi dan langit di sekitar kita bergemuruh syahdu dengan lantunan suara takbir, tahlil dan tahmid. Setelah itu kita senantiasa serentak bersujud sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu melalui mimbar ini khatib mengajak kepada diri khatib sendiri khususnya, umumnya kepada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, dengan senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa marilah kita campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan sifat kesombongan di dalam diri kita, yang mana itu semua bisa menjauhkan kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat, sebesar apapun kebesaran yang kita sandang, sesungguhnya kita adalah makhluk yang sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun perkasanya kita, sejatinya kita adalah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, sebenarnya kita tidak berdaya dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala-galanya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Yang artinya, wahai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah tiada yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita senantiasa membuka satu Syawal ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa atas segala limpahan taufik dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyelesaikan berbagai macam aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, dan terlebih lagi kita bisa menyelesaikan ibadah puasa yang mana menjadi inti daripada ibadah di bulan suci Ramadan. Kita
senantiasa berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita semua, dan mudah-mudahan dengan wasilah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita sekalian. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat bahwasannya tujuan adanya puasa adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betapa bahagianya orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam puasanya kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sangat bahagia sekali. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang-orang yang senantiasa berpuasa, maka dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika dia menghadap daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Luqman ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa alim ulama mendefinisikan syukur dengan berbagai macam. Di antaranya Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, bersyukur kepada Allah adalah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah pun menyatakan, asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih walhamdu la yakunu illa bil lisan. Yang artinya syukur haruslah senantiasa dijalani dengan hati dan lisan dan anggota badan. Adapun alhamdu, yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah sebatas di lisan saja. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, annal ma'asi kullaha min naw'il kufril asghar fa innaha diddu syukri alladhi huwal 'amalu bit ta'ah. Yang artinya seluruh kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah termasuk dalam kufur asghar. Maksiat ini bertolak belakang dengan sikap syukur, karena bentuk syukur adalah dengan beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa wujud syukur kita pasca bulan Ramadan ini berakhir? Ada beberapa di antaranya yang harus kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan ini berakhir. Yang pertama, senantiasa kita harus meneruskan beramal soleh, meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara rutin walaupun sedikit, dan prioritasnya adalah senantiasa menjaga hal-hal yang wajib. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersabda, ahabbul amal ilallahi taala adwamuha wa in qalla. Yang artinya amalan yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang senantiasa continue walaupun itu hanya sedikit. Oleh karena itu, jangan sampai ketika berakhirnya bulan suci Ramadan kita senantiasa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya kita pun menjadi termasuk orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua yang senantiasa bisa kita lakukan sebagai bentuk wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa melanjutkan puasa sunnah
dimulai dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Yang artinya, barang siapa yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ia melanjutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang ketiga yang senantiasa bisa kita lakukan sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalaulah kita memiliki harta yang tersimpan, maka jangan lupa untuk bersedekah sebagai wujud syukur kita terhadap harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Di dalam surat Al-Imran ayat 180 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwasannya kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita harus senantiasa melanjutkan sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat bahwasannya harta yang kita miliki saat ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ali karamallahu wajah pernah berkata, harta itu akan ditanya dari mana engkau mendapatkannya dan kemana engkau akan senantiasa membelanjakannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hal yang keempat yang senantiasa bisa kita lakukan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa melanjutkan amal soleh setelah Ramadan. Para alim ulama senantiasa berkata, min thawabil hasanatil hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'atis sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa melanjutkan amal soleh kita setelah berakhirnya bulan suci Ramadan. Jangan sampai bacaan Al-Quran yang senantiasa kita istiqomahkan dalam setiap malamnya, dalam setiap harinya berhenti begitu saja. Jangan sampai qiyamul lail yang sudah kita istiqomahkan selama bulan suci Ramadan itu berhenti begitu saja. Akan tetapi lanjutkanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kelima yang bisa kita lakukan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus senantiasa menjadi seorang hamba yang tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berakhirnya bulan suci Ramadan ini. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab Al-Hambali senantiasa berkata, fa inna Allah idza taqabbala 'amali 'abdun waffaqahu li'amalin salihin ba'dahu. Yang artinya, sesungguhnya Allah jika menerima suatu amal seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan taufik, memberikan kekuatan kepadanya untuk melakukan amal solih setelahnya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, inna min alamati qabuli syahri Ramadan an takuna halal muslim ba'dahu ahsana min halihi qabla Ramadan, li'anna al-hasanata tad'u ila al-hasanah wal 'amalu shalih yad'u ila al-'amali shalih. Yang artinya, di antara tanda diterimanya amal solih di bulan Ramadan adalah senantiasa keadaan
keadaan seorang muslim setelah daripada bulan suci Ramadan menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan, karena kebaikan akan senantiasa mengajak kepada kebaikan selanjutnya, dan amal solih akan mengajak pada amal solih lainnya. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali pun senantiasa berkata, laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman ta'atuhu yazid. Hari raya Id tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa hanya memakai pakaian yang baru saja, akan tetapi hari raya Id diperuntukkan bagi orang-orang yang semakin bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaisal Id liman tajammala bil libasi war rukub, innamal Id liman ghufirat lahu dzunub. Hari raya itu tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang bagus pakaiannya maupun bagus kendaraannya, akan tetapi hari raya Id senantiasa diperuntukkan bagi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berakhirnya bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk dalam satu Syawal ini dalam keadaan bersih, tidak ada dosa pun di diri kita semua. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah Idul Fitri pada kesempatan yang berbahagia ini. Marilah kita senantiasa menjadikan momen Idul Fitri pada tahun ini sebagai momen untuk memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali memberikan nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan wasilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa menjadikan diri kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam lebih bersemangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fa ya 'ibadallah ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bada fi binafsihi wa thanna bi malaikati bi kursihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatul muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma habbib ilayna al-iman wa habbib ilayna al-Qur'an wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamkum taqabbal ya karim minal 'aidina wal faizin wa kullu 'amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.